tentang pernikahan antara manusia dengan jin. Bersamanya baik, suaminya tidak punya pikiran. Nikah. Tangan nggak dapat dari kerjaan, nggak dapat. Terus jalur pintas itu ya. Saya mentok waktu itu, akhirnya ada kabar. Itulah pemirsa, penyesalan selalu ada di belakang. Demi mengejar harta yang sesaat kamuflase, tapi endingnya penyesalan. Endingnya selalu penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Namex PT. Kali ini saya bersama tim kru Kusitis Official akan menguak, akan menggali informasi, akan memediumisasi tentang pernikahan antara manusia dengan jin. Bahwasannya yang saya tahu, saya membuka referensi daripada website-website yang saya buka tadi, menikah dengan jin itu sangatlah diharamkan, sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang saya dapat tadi setelah saya membuka referensi, di situ menikah dengan jin itu ada tujuannya, mungkin ada mungkin seperti kekayaan atau kesaktian dan masih banyak lagi. Untuk itu kita langsung saja kepada salah satu guru spiritual kita, Bu Siti Salmarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang telepon sama saya, bahkan request teman-teman saya, khususnya murid-murid yang ada di luar negeri, Hong Kong, Taiwan, dan Korea, supaya diungkap tentang pernikahan dengan jin secara mediator versi Kusitis Official gitu ya. Ada beberapa pendapat para ulama salafun saleh tentang pernikahan dengan jin. Ada yang haram, ada yang makruh. Tinggal kita nanti menyikapi gimana sebagai umat Islam ya. Kenapa ada yang saya terangkan yang makruh dulu. Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman menikah bersama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini keturunan dari jin. Nah, di situ patokannya. Ada salah satu ulama yang berpendapat ini makruh, ya. Kenapa kok makruh? Kenapa kok makruh? Makruh itu apa? Makruh itu lebih baik ditinggalkan kan gitu ya. Tapi enggak dosa jika dilakukan. Karena patokannya Nabi Sulaiman nikah bersama Ratu Bilqis. Dan yang haram itu ada dalil wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nikahlah kalian berpasang-pasangan sesuai dengan diri kalian. Nah, kalau manusia nikah dengan jin terus gimana? Kan bukan alamnya gitu kan, apalagi punya niatan-niatan tertentu, kekayaan lah dan lain sebagainya, itu sehingga diharamkan. Jadi jelas ya pemirsa, kembangkan. Jadi ada banyak versi ulama ini yang belum terpecahkan, kita harus nganut yang mana? Alaniyah ya. Nabi Sulaiman pasti ada pendapat lain lah kenapa nikah dengan Ratu Bilqis. Wa ismuhuma baru min naf'ihima, banyak manfaatnya atau madharatnya gitu pemirsa. Mesti ada versi-versi banyak. Kalau kita nikahnya pengen kekayaan, supaya dikasih kaya, tapi harus nikah, pasti ada efeknya lah, jelas. Efeknya pasti ngeri banget. Nah, pengen tahu kan efeknya seperti apa? Sebelum kita lanjutkan ke mediator, support channel ini, subscribe kalian ya. Subscribe, share, like, dan komen. Komen 10 pertama nanti akan langsung saya sendiri yang akan balas. Jadi udah siap Ki? Kita akan masukkan sosok kodam yang biasanya nikah dengan manusia, khususnya di wilayah Jawa ini. Gitu aja Mas Anam. Nanti kita kupas tuntas setelah melihat video ini. Di akhir video ini jangan kemana-mana. Anda duduk yang jinak ya. Nanti akan saya simpulkan, akan saya kupas kalau sudah kita menyaksikan video ini. Setelah kita mediumisasi, nanti di akhir video akan saya jelaskan secara gamblang tentang pernikahan dengan jin. Itu aja. Ayo silakan Ki. Jinnya dulu, baru korinnya. Ustaz Farhan juga persiapan nanti kalau ini dapat 5 menit sampai masukkan. Biar cepat singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Ngerti bahasa kita? Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam.
Jangan berantem makanya ya, belum netralisir. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diajak bicara belum? Ngerti bahasa saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ya sahatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Sudah bisa ajak bicara belum? Jangan ganggu itu ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oh, bisa sudah ajak bicara. Kamu siapa? Jin. Iya siapa? Ya, tahu kalau kamu jin. Ciri-ciri kamu seperti apa? Hitam. Hitam. Jelek. Oh enggak. Laki-laki apa perempuan kamu? Laki-laki. Laki-laki. Saya mau tanya, pernikahan dengan jin. Kamu pernah nikah sama manusia? Kamu genderuwo ya? Oh genderuwo Mirza. Siapa yang tahu nikah dengan genderuwo ini? Kita korek informasinya. Seperti apa biasanya kamu kalau nikah sama manusia? Nikah resmi atau gimana atau enggak? Ada yang menjembatani. Ada yang menyatukan saya dengan manusia. Gak gampang. Oh ada jembatannya. Ya. Oh biasanya kamu masuk lewat suami kamu atau langsung lewat suaminya perempuan itu atau kamu langsung nikah sama manusia itu? Atau gimana? Saya bisa menyerupai suaminya. Lalu orang itu datang. Orang yang menjembatani saya dengan dia. Dukun. Ya. Saya tahan dulu. Ini nikahnya pernikahannya itu lewat suaminya, jadi genderuwo. Mungkin pemirsa pernah dengar sosok genderuwo yang menyetubuhi istri Anda. Nah, ini nanti kita kuak. Ya ini kita masukkan kuntilanak. Sosok kuntilanak yang nikah sama laki-laki demi kekayaan. Ada juga ya. Biasanya kelihatan cantik gitu, padahal rupanya jelek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini? Selamat malam. Selamat malam. Mau ngapain kamu? Kamu mau pacaran sama ini? Ada apa, genderuwo? Kita buka bahasanya biar ngerti bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Bisa bicara enggak? Ngerti enggak bahasa kita? Suri. Suri itu yang buat sisir itu ya? Lah terus? Cantik. Wah jelek itu. Banyak manusia tergila-gila. Kamu sosok seperti apa? Ciri-ciri kamu? Aslinya, wujud aslinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini wujud aslinya, wujud kamu. Jelaskan. Seperti apa wujud kamu? Jelek. Jelek ya? Terus? Matanya. Pelotot.
Ini wujud aslinya pemirsa. Ya udah kamu kembali lagi, cantik. Mau nikah sama yang mana itu? Jaka itu. Pakak. Oh iya, sana samperin. Pernah nikah sama manusia? Sering. Oh sering? Kok bisa sering? Terus gimana ceritakan? Ditutup matanya Pakai apa nutupnya? biar kelihatan cantik. Terus kalau nikah sama kamu, untungnya apa? Kami manusia. Dapat imbalan. Imbalannya apa? Harta. Harta. Bener. Walaupun tidak kerja, banyak uang. Oh gitu. Mobil mewah. Coba tawari. Mungkin ada yang mau sama kamu. Saya tak nanyain dulu. Pilih aja terserah. Tadi cara kerja kamu gimana? Cara kerja kamu di mana? Diam jangan berisik. Kamu cari pendamping sana. Cari sana yang siapa yang cocok. Kamu kasih duit. Cara kerja kamu gimana? Saya dipanggil dukun. Terus? Orang yang mau nikah didatangkan, Terus? menyediakan Ya. sesaji Terus? selama 40 hari. Dukun. Oh dari tualnya. Berarti kalau diranjang maaf ya. Kalau diranjang itu pasti kamu ikut merasakan bercinta dengan istrinya berarti ya? Ya, Oh gitu ya. tidak ada yang cantik selain dia. Dia siapa? Mau kemana kamu? Tolong ya. Curah itu. Jangan dibawa raganya. Jangan dibawa. Terus. Colot. Terus. Selama 40 hari ritual dinikahkan sama sang dukun. Seketika itu langsung kaya mendadak. Terus efeknya apa? Sama istri, sang istri efeknya apa? Ada efeknya enggak? Ya, Apa efeknya? Tumbal atau apa? nanti kalau ajal sudah menjemput, berdosa 2 kali. Maksudnya berdosa gimana itu? Melanggar larangan agama. Yang kedua, Hah? yang maha pencipta. Terus? Gak gampang. Tempatnya di gunung. Gunung mana? Gunung Salak. Oh, Gunung Salak itu Rek. Tempat Oh, ya. pernikahan manusia dengan jin. Oh, yang ada pesawat itu ya? Ya. Jatuh itu ya? Pesawat apa Sukhoi? Ya, Itu pesawat jatuh itu kamu ikut andil nggak? ya. Wah, ngapa kamu gitu? Dukunnya masih ada. Dukunnya masih ada. Yang menikahkan saya dengan manusia. Kamu masuk di raganya suami itu? Atau langsung nih? Langsung nikah. Gitu. Gunung Salak ya? Ya, Berarti kalau saya pengen cari jodoh lewat jin itu ke Gunung Salak itu ya? ya. Itu ya? Perempuan ada, laki-laki ada. Ya. Ini dari mana ini? Sana. Oh, dari situ juga. Ya udah tahan dulu gantian. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Bogor. Gunung Salak. Itu ada perempuan. Kalahkan dulu Mas Musa tapi. Kali Bogor. Pernah nikah sama manusia berapa kali?
Banyak. Hmm? Banyak Banyak. manusia yang tidak punya pikiran. Gak punya pikiran berarti apa? Utai di dengkul loh. Nikah sama Kunti. Ustadz Wahyudi mana? Apa ngeblak-ngeblak? Pakak. Pak, ini Pak. Apa? Perjaka. Mana perjaka? Duda. Aduh. Monggo, tangklet. Pakak. Dulunan di kuntilanak. Kamu samperin. Apa kenapa kamu? Kamu cemburu. Samperin sana. Pilih kamu yang mana, ajak sini. Kamu gandeng bawa ke sini, wawancarai sini. Banyak cowoknya itu. Ya, sampai. Oh ya. Pinter kamu. Monggo, nyenan tangklet. Monggo nyenan tangklet, Pak. Napa mawon? Kaya. Apa? Bisa kaya. Terus? Nikah. Caranya gimana? Kamu ngasih duitnya gimana caranya? Coba praktekin. Praktekin gimana ya? Pakai Tiba-tiba bawah kasur merah-merah apa itu merah-merah darah? uang. Kamu juga gitu? Bawa kasur gitu? Enggak, gimana? Beda cara. Gimana kalau kamu? Penuh. Wah, malah banyak ya? Terus saya mau nanya sama kalian berdua. Kalau nikah sama kayak nyiblorong itu gimana? Beda enggak? Monggo Pak, nyantangkan. Seputar pernikahan kali jin, Bun. Hampir sama. Gimana caranya kalau menikah dengan jin? Ritual. Sesaji. Semedi. Kira-kira apa langsung kaya? 40 hari. Kalau nggak berhasil sampai 40 hari, 21 hari gimana? Datang ke Gunung Salak. Temui Abah Anom. Itu yang biasa menikahkan manusia dengan jin. Kalau sudah menikah, efeknya gimana? Nyawa kalian pikir baik-baik. Gak gampang. Mending nikah. Kaya. Kok daimannya nanti nikah beneran? Salah meneh. Mobil mewah. Kucing. Nikah. Kok kesenengan? Sudah jelas pemirsa ya, pernikahannya kayak gitu. Sudah datang ke Gunung Salak. Sudah datang ke Gunung Salak. Daripada cari togel ya, mending nikah sama kamu ya. Orang dihargai.
Ya, punya mobil bagus, rumah mewah. Penggoda ini. Iya, kalau cari togel nggak tembus terus ya. Mendingan nikah sama kamu ya. Langsung menjanjikan ya. Ayo pulang. Ya udah kalian pulang deh. Kita sebentar lagi masukkan korinya. Korban daripada orang yang sudah nikah sama mereka. Seperti apa nasibnya setelah meninggal. Ngasuh sih. Sebentar lagi kita akan masukkan sosok korinya yang pernah korban, pernah menikah dengan mereka berdua. Seperti apa nasibnya? Apakah bahagiakah atau senangkah? Gitu ya pemirsa. Andaikan susah, bagaimana nasibnya ketika sekarat? Ingat, korin ini bisa menyaksikan ketika sakarat. Sekaratnya ini nazaknya seneng atau susah, korin ini tahu. Nanti kita akan masukkan korinnya. Ya, Ki, istirahat dulu. Masukkan korinnya orang yang pernah menikah dengan bangsa halus, menikah dengan kuntilanak, menikah dengan gendruwo, menikah dengan nyi blorong dan lain sebangsanya itu. Mediator kita sudah terbatas ya, cuma 2 orang. Jadi kita kasih waktu kesempatan pemirsa. Ya yang jelas itulah yang sudah kita saksikan bersama. Efeknya banyak ya, efeknya banyak. Kalau niat kita hanya untuk kekayaan, niat kita hanya untuk kekayaan, pastilah akan berdampak buruk. Seperti kita nikah dengan kuntilanak, kelihatan cantik sekali, tapi sebenarnya jelek ya pemirsa. Intinya apa sih? Kita nikah kenapa harus manusia dengan manusia, jin dengan jin, laki-laki dan perempuan jenisnya itu ya. Karena kata Allah itu supaya kita damaian. Kalau jin kan enggak. Kalau jin bukan kedamaian, permusuhan terus. Karakternya jin itu seperti itu. Ya, langsung aja kita masukkan korin. Sosok korin yang pernah nikah ini terakhir pemirsa. Pernah nikah sama jin itu seperti apa nasibnya? Korin tersebut langsung kita tanya-tanya. Dia itu ada laki-laki. Oh iya, silakan Ustaz. Tarik sendiri aja. Udah kalau korin. Nangis ya itu laki-lakinya ya. Nggak bantu ya. Aduh, sakit. Aduh, Assalamualaikum. aduh, di mana ini? Di mana ini? Ini di sini. Aduh, Ini di Malang. Kamu siapa? aduh. Kamu siapa? Aduh, saya sekitar Malang sini. Nama kamu siapa? Malu. Enggak apa-apa. Aib. Enggak apa-apa. Tak kenal maka tak sayang. Siapa nama kamu? Siapa Mas? Usia Baik, jangan tahu nama saya. usia berapa, Pak? Meninggalnya usia berapa? 40 tahun lebih. Oh, 40 tahun lebih. Aduh, kok sakit. Kenapa? Jadikan budak. Jadikan budak. Siapa yang ngasihkan budak? Yang jadikan budak siapa, Pak? Siluman. Oh, siluman. Bangsa siluman gitu ya? Ternyata ini akibatnya, aduh. Nyesel? Aduh. Nyesel, Pak? Iya, Pak. Aduh, nyesel, aduh, tolong. Kenapa? Loh, aku kepingin harta yang bukan yang sesungguhnya dari kerja keras.
malah cari harta dari Terjerumus ya Bapak ya. yang Kok bisa sampai nikah dengan kuntilanak itu loh, gimana ceritanya? iblis. Lewat temen atau lewat siapa gitu kok bisa nikah sama kuntilanak itu loh, gimana ceritanya Pak? Ya, awalnya saya orang gak punya. Punya Saya utang. orang miskin. Terus pengen kaya gitu. Iya, karena saya terlilit banyak hutang. Terus kebutuhan semakin banyak, lama semakin banyak. Anak-anakku, Kau punya anak berapa? anak saya baru 2. Istrinya masih hidup. Istri masih hidup atau sudah meninggal? Sekarang udah meninggal. Oh, sudah meninggal. Anaknya masih ada. Udah masih ada. Rumahnya Malang mana, Pak? Rumahnya Malang mana? Nggak apa-apa sebutkan. Rumahnya aja. Nama nggak apa-apa lah, nggak disebutkan. Rumahnya mana? Malu. Nggak apa-apa. Pokoknya sekitar Malang Selatan. Oh, gitu. Gak kuat aku di negara. Gak kuat. Terus matinya itu gimana? Matinya Bapak itu gimana? Sudah kontrak nyawa atau gimana? Iya. Perjanjian. Perjanjian dengan siluman itu. Iya. Kok mau korbankan nyawa demi kekayaan? Waktu itu hati saya udah gelap. Kesana kemari. Dikejar-kejaran tenir. Hutangan. Nggak dapat cari kerjaan. Nggak dapat. Terus jalur pintas itu ya. Saya mentok waktu itu akhirnya ada kabar bahwa di Gunung Salak. Aduh. Kesana Orang Malang sampai ke Gunung Salak ini pemirsa. Ampuh ya. Emang di Malang nggak ada orang yang nikahkan jin gitu? Kok sampai ke Gunung Salak? Mas. karena di sana Pak. Emang di Malang nggak ada yang nikahkan kok sampai jauh-jauh ke Bogor, ke mana? Gunung Salak itu. demi saya kepingin harta. Saya jauh-jauh saya bilangin utang-utang untuk pergi ke sana. Informasi pemirsa. Gunung Salak tempat pernikahan. Yang berhasil. Aduh. Oh iya Pak. Usia berapa mulai nikah sama jin itu? Usia berapa mulai nikah sama itu? Kuntilanak itu? Dan ya 30. 30 tahun? Berarti 10 tahun lebih ya rumah tangga sama kuntilanak ya? Ya. Punya keturunan nggak sama kuntilanak? Mandul loh kamu. Yang mandul kamu apa kuntilanaknya? Waktu saya itu kaya. Mobil saya banyak. Rumah saya mewah. Tapi saya tinggal. Nangis beneran pemirsa ya. Raganya Ustadz Fahri ikut nangis. Saya tinggalkan karena Enggak, bukan settingan nih, lihat nangis. perjanjian sama kuntilanak. Kok bisa toh Pak? Ya udahlah, sudah terjadi ya sudah, itu garis nasib Anda itu. Kok bisa terjerumus? Awalnya kenal sama Gunung Salak itu lewat siapa, temen atau siapa Pak? Iya, teman saya ngasih saran waktu itu. Katanya, ya udah, kamu sekarang datang saja ke Gunung Salak. Di sana kamu bisa kaya mendadak. Apapun keinginan kamu akan bisa tercapai, katanya. Waktu itu hati saya tertutup gelap, dan akhirnya saya pergi ke sana. Saya nikah dengan kuntilanak. Ada yang nikahkan itu ya? Ada yang nikahkan. Saya mau gitu kan, karena dia kelihatan cantik. Ya sudahlah, ya sudah terjadi ya gimana. Itulah pemirsa, penyesalan selalu ada di belakang.
demi mengejar harta yang sesaat kamuflase, tapi endingnya penyesalan. Endingnya selalu penyesalan. Dan penyesalan itu tidak akan kembali lagi. Dijadikan dipaksa kerja. Jadi budak gitu. Iya, jadi budak bangsa siluman. Korinya jadi budak bangsa siluman, pemirsa. Nggak tahu ruhnya ya. Pasti ruhnya pasti lebih menderita daripada korin. Akan dimintai pertanggungjawaban lah pasti dengan perbuatannya. Ya, karena dengan bukan cara yang halal gitu kan. Nasibku sangat malang. Nasib. Kesempatan tobat udah nggak ada. Ya sudah mati nggak ada tobat lagi, Pak. Neraka. Iya, tinggal menunggu aja di neraka. Ini masih di dunia, belum kiamat loh, Pak. Sudah terbayang-bayang neraka. Takut neraka. Ini pelajaran buat kita pemirsa ya. Coba renungkan. Coba nonton video ini. Anda stop dulu, Anda jeda, cari tempat yang sepi. Buat Anda yang nonton video ini di tempat yang ramai, tonton, cari kamar sendiri yang sepi, renungkan. Yang sudah menyaksikan video ini pernah terbojok mungkin. Di antara Anda pernah terbojok sama teman atau sama siapa gitu, sehingga mau lewat jalan seperti ini. Buat Anda yang merasa seperti ini, di kasus seperti ini, mumpung belum ajal, coba renungkan, tonton video ini sampai selesai. Sebelum terjerumus, sebelum wafat, sebelum meninggal. Sebelum ruh terpisah dari raga kalian. Seperti ini. Ini masih di dunia, belum nanti di akhirat, pemirsa. Capek aku, capek. Capek kenapa, Bang? Tiap saat dipaksa. Kenapa, Bang? Dicambuk-cambuk. Siapa yang cambuk-cambuk? Siluman keparat. Gak berani ngelawan kamu. Gak bisa. Berdaya. Siluman keparat, penipu. Siluman. Penipu. Kenapa aku terbujuk? Ya salah kamu sendiri lah. Setan. Itu salah kamu sendiri. Bisa tolong saya, Mas. Bisa ringankan penderitaan saya. Iya. Tolong ringankan, tolong. Gak bisa nolong. Mohon maaf. Sakit, capek. Ya sudahlah. Sudah ya. Mudah-mudahan dapat ibroh. Ini renungkan pemirsa, kita renungkan. Selalu penyesalan itu pasti selalu kalau kita sudah meninggal. Kamu saksikan dulu bapak ini. Tolong bapak ini tolonglah, namanya siapa? Pak Hasan. Nama saya Mm-mm. Jumadi. Jumadi. Rumahnya mana? Ya udah, nggak usah rumah dah. Jumadi aja, nggak usah disensor, nggak apa-apa. Buat pemirsa yang merasa punya keluarga Jumadi, mau ingin konsultasi di pesantren, di pondok, silahkan. Yang merasa punya keluarga Pak Jumadi, kita nggak sebutkan nama, wilayah, tempat tinggal ya, cuma nama aja. Dan ini nggak kita sensor. Yang mau konsultasi, mungkin pengen bicara dengan Pak Jumadi, silahkan datang ke pesantren. Mungkin anak-anaknya, cucu-cucunya, silakan. Sakit. Ya sudah Pak, itu sudah. Mohon maaf kita nggak bisa nolong. Mungkin kita hanya bisa membantu dengan bacaan tahlil. Hitung-hitung. Terima kasih sudah masuk sini. Nggak bisa Pak. Ya itu kita cuma bisa bantu dengan bacaan tahlil bersama nanti. Insya Allah. Habis ini kita bantu dengan doa.
Yang terakhir mau saya tanyakan, Anda kan sebagai korin yang menemani Pak Jumadi mulai lahir sampai wafat. Pengen tahu gimana sih keadaan beliau ketika wafat, ketika nazak sakaratul maut. Tolong jelaskan. Seperti apa prosesnya sakarat Pak Jumadi? Cekek. Oh gitu. Urat nadi, urat putus. Putus urat. Seperti itu pemirsa. Terus selama proses itu sakarat itu lama nggak? Mengerikan ya pemirsa. Hati-hati pemirsa. Mumpung kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan, bulan suci ini, ayo tobatlah, cukupi kemaksiatan, cukupi kelalaian. Selama berapa hari itu proses pencabut nyawa itu, sakaratnya? Anda akan nyaksikan. 5 hari. La ilaha illallah. 5 hari. 5 hari pemirsa. Sakit. Merasakan kesakitan. Kayak diiris-iris pedang. Terus seperti apa lagi? Bentuk-bentuk face-nya, bentuk wajahnya ketika sakarat seperti apa? Tetap kelihatan bercahaya atau tetap atau bagaimana? Atau hangus? Muka hitam. Mata melotot. Lidah. Jalur. Mengenaskan. Merok. Kayak kambing. Itu ya, pemirsa. Luar biasa sakitnya nazak sakaratul maut. Badan hangus terbakar. Mungkin sakit digigit kala jengking, kelabang, ular ya. Ya sudah Pak Jumadi, terima kasih banyak. Ada pesan-pesan untuk kita? Jangan sampai nikah atau cari kekayaan yang sesaat dengan cara pesugihan. Nikah sama jin. Jangan sampai. Saya contohnya menderita selama-lamanya sampai nunggu hari kiamat. Ya Allah. Ujung-ujungnya di neraka. Jangan sampai ini terulang lagi. Seperti saya. Sudah, saya aja yang mengalami kenistaan ini. Tobat tidak ada lagi. Ditutup pintu tobat. Iya. Ke dunia gak mungkin bisa balik ke dunia lagi. Aduh. Ya sudah. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyimak video ini, dan mudah-mudahan dengan barokah video ini bisa meringankan sedikit penderitaan Anda di alam kubur sana ya. Terima kasih banyak Pak Jumadi. Cukup sudah kita menggali informasi, memediumisasi, menguak tuntas tentang pernikahan antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Dan beliau katakan memang diperbolehkan tadi, tapi harus penuh dengan pertimbangan. Kalau menurut saya ya lebih baik ditinggalkan kalau seperti itu, karena banyak efek-efeknya, karena banyak kemadorotannya. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Dan di samping kiri saya sudah bersama admin daripada channel Kusitis Official, mungkin akan menyampaikan sebuah pesan-pesan bagi Anda, khususnya viewer Kusitis Official. Untuk itu, sebelum kita kepada admin kita Mas Dimas Dwi Sadeka, saya ingatkan lagi, ini adalah informasi yang sangat penting bagi kalian. Ini adalah sebuah ilmu, jadi kalian wajib untuk mensupport terus dengan cara subscribe, like, share, and comment.
bahwasannya kalau kita ambil dari salah satu poin tersebut, kita mengeser daripada sebuah informasi kebaikan, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan juga, apalagi ini di bulan-bulan suci Ramadan. Barang siapa yang membagikan sebuah kebaikan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan. Untuk itu kita langsung saja kepada admin kita, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Dwi Srega, admin dari Gusitis Official. Hanya menyampaikan kalau pengobatan atau konsultasi ke padepokan kami. Jadi ini kita rubah jadwalnya. Kalau misalkan mau ke sini itu sama ya, Senin sampai Jumat ya. Cuman kita rubah jamnya aja. Jadi pada maghrib yang sudah disampaikan sama guru kita Gusitis Almarbawi ya. Dan kalau misalkan mau ke sini itu kalau bisa koordinasi sama saya ya. Jadi kita dapat menentukan posisinya di mana dan kita mau jemputnya di mana. Soalnya banyak yang mau ke sini tapi nggak tahu jalannya. Wah, jalannya di mana, Mas? Terus ini lewatnya lewat mana? Ada yang tadi malam ya, ini ada tamu yang sudah sampai kebablasan sampai ke Pucung juga ada ya. Jadi kita repot gitu loh. Nanti sampai mana, Mas? Itu sampai Pucung. Waduh, ini gimana gitu loh. Jadi tolong koordinasi sama saya dulu. Itu udah tertera ya nomornya di kolom deskripsi, nanti bisa hubungin ke nomor saya. Jadi kalau sudah koordinasi kan enak. Ini Mas sampai Bento, nanti saya bisa nyusul, kita bisa samperin ya. Nanti kita akan tujukan ke padepokan kami gitu. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi begitu Mas gitu. Ya. Jadi kalau misalkan mau ke sini untuk koordinasi dulu. Untuk itu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sempat dulu memang sebelum diketuai oleh Mas Dimas Dwi Srega, itu sebenarnya saya merangkap jabatan sebagai presenter juga admin, dan di situ saya menerapkan mengaplikasikan sebuah Google Maps. Tapi banyak yang salah kaprah. Di situ memang ada kontak personnya, padahal itu sudah nomor yang dulu dari tim yang dulu. Mungkin nanti yang perlu saya ingatkan untuk mempermudah bagi kalian-kalian yang ingin berkonsultasi pengobatan non medis di padepokan, kita akan mengaplikasikan sebuah link Google Maps. Tapi ingat digarisbawahi juga bahwasanya kontak person, nomor HP yang ada di situ itu bukan dari tim Gusitis Official. Dan nanti setelah ini saya bersama admin Dimas Dwi Srega akan langsung meluncur, langsung OTW kata anak muda sekarang, langsung on the way ke lokasi mediumisasi untuk besok, yaitu di daerah Kalipare, Kecamatan Kalipare. Bagi Anda orang Kalipare, silahkan tunggu kami, nanti kita akan melakukan ibaratnya seperti izin atau pamit di situ. Dan cukup yang gimana? Kalau misalkan di Kalipare ya besok ya. Ya. Ini di Kalipare tolong masanya jangan banyak-banyak ya. Karena mengingat kita masih dalam himbauan dari pemerintah ya. Iya. Itu tolong jangan banyak-banyak. Ya kita nggak boleh ke sana lihat secara langsung apa itu settingan apa enggak gitu. Cuman kita meminimalisir gitu loh. Kalau misalkan 1-2 orang nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kebanyakan kayak 10 orang itu ya, nanti acara kita jadi banyak mudorotnya gitu loh. Nanti kita bisa dibubarkan juga sama pihak wajib ya. Begitu. Tolong dikoordinasikan dulu nanti. Ya besok kita survei dulu lah di mana tempatnya, lokasinya, terus masanya yang datang berapa begitu, Mas Anam. Iya. Jadi seperti itu. Memang seperti tokoh-tokoh yang sudah bekerja sama dengan channel daripada channel Gusitis Official seperti Pak Dwi, Pak Koni,
bagi Anda yang bernama Pak Koni, Pak Dwi yang melihat video ini, silakan disimak. Jadi saya mewakili dari tim Gusitis Official, tolong untuk mengkondusifkan acara mediumisasi kami, bahwasanya tadi ada orang yang meminta untuk penggalian informasi sejarah babat alas di Kalipare, di salah satu daerah namanya kalau nggak salah Sukawilangun. Jadi seperti itu. Untuk itu cukup yang saya sampaikan, dan jangan lupa saya ingatkan lagi, support channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Untuk itu langsung saja saya akhiri. Salam dari saya, presenter Anam XPT, dan juga admin kita. Dimas Dwi Sadeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.